sudah sudah pukul 8 dan sudah lewat pukul 8, sudah lewat pukul 8 lewat 6 menit. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu bisa mengabarkan teman-teman yang lain untuk bergabung di Zoom meeting kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan hari kedua kita untuk acara refreshing CMHN. Saya harap semuanya bisa dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Sebelum kita mulai acara kita, pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rini Asnurianti. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk acara ini mulai dari narasumber pertama insya Allah sampai nanti narasumber terakhir. Baik, penghormatan saya kepada Bapak Ibu narasumber hari ini, selanjutnya kepada Dr. Martuni selaku Ketua Panitia pada acara refreshing ini, dan kepada semua peserta yang telah hadir dan mengusahakan hadir tepat waktu pada hari ini. Baik, sebelum acara kita mulai, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mengganti namanya ke nama yang ya. Misalnya ada yang namanya Oppo A9 itu mungkin bisa diganti dengan nama aslinya. Dan untuk Bapak Ibu yang lain juga mohon untuk mengganti namanya dengan nama asli. Selanjutnya kami mengingatkan kita akan ada pretest dan posttest sama seperti kemarin. Jadi nanti pretest akan kita mulai setelah narasumber pertama Dr. Liza menyampaikan materinya. Selanjutnya baru kita pretest dan posttest akan dilaksanakan di akhir materi. Jadi di siang hari. Jadi kami mohon Bapak Ibu juga untuk tetap bisa berada pada acara ini sampai dengan selesai. Selanjutnya kami juga mengingatkan sertifikat hanya akan kami berikan kepada peserta yang mengikuti refreshing ini mulai dari secara lengkap ya dari hari pertama sampai dengan hari kedua. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai untuk materi pertama. Sudah bergabung bersama kita ada Dr. Liza Fatariani. Hari ini Dr. Liza akan menyampaikan materi medical problem. Dr. Liza bisa dengar suara saya ya? Iya, bisa. Ya, baik. Dr. Liza waktunya 45 menit untuk menyampaikan materi ini. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan untuk Dr. Liza boleh langsung di chat room sehingga panitia bisa merangkum pertanyaannya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Liza. Ya, terima kasih untuk Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan beberapa diagnosa gangguan jiwa yang sering kita temui dalam praktek sehari-hari. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Keperawatan Unsiah yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, Bapak Martunis, tim panitia, dan juga teman-teman CMHN dari seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Aceh. Sebelumnya saya share materinya dulu ya. Berarti kalau mood matikan deh ya, TV ya. Sudah terlihat ya? Oke. Baiklah, pada hari ini ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Kebetulan waktu yang diberikan itu cukup banyak ya, yaitu 40 menit. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu gangguan jiwa, apa itu sehat jiwa, terus gangguan jiwa itu terdiri dari dua, yaitu gangguan jiwa psikotik dan juga gangguan jiwa neurotik.
Jadi hari ini saya juga akan membahas kedua-duanya, yaitu gangguan jiwa psikotik dan juga gangguan jiwa neurotik. Jadi gangguan jiwa psikotik itu salah satunya itu adalah skizofrenia. Ya, skizofrenia. Jadi mungkin istilah skizofrenia ini pasti sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua, karena memang hampir semua orang gangguan jiwa berat itu memang menderita skizofrenia. Dan rata-rata memang kalau misalnya di rumah sakit, diagnosanya adalah skizofrenia paranoid. Jadi kita refresh kembali ya, apa itu skizofrenia, bagaimana penanganannya, dan lain sebagainya. Oke, jadi skizofrenia ini ya, insidensi dan prevalensinya itu 1 dari 100 orang di dunia itu terkena skizofrenia yang mencakup seluruh ras, kebudayaan, dan juga kelas sosial. Berarti kalau misalnya di sini ada 500 orang, bisa jadi 5 di antara kita memiliki, walaupun belum mengalami skizofrenia, tapi bahkan untuk gangguan jiwa berat itu ada kemungkinan. Dibandingkan perempuan, laki-laki itu lebih banyak menderita skizofrenia. Dan memang itu terbukti ya, kita lihat di daerah kita, kemudian di rumah sakit, itu perbandingan laki-laki dan perempuan yang menderita skizofrenia itu bisa dikatakan 3:1. Ya, laki-lakinya itu 60%, perempuannya itu 60-70%, perempuannya itu hanya 20-30%, salah sedikit perempuan. Penderita skizofrenia di negara sedang berkembang, alhamdulillah, sudah memperoleh hasil penanganan yang lebih baik ya dibandingkan dengan negara maju. Nah, apa itu skizofrenia? Mungkin teman-teman bisa melihat gambar di samping ya, di mana seseorang itu melihat berbagai macam hal, bahkan matanya sendiri juga sudah berpindah. Jadi sesuai dengan skizofrenia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu skizo yang berarti terpecah dan juga frenos, yaitu pikiran. Jadi kalau misalnya kita lihat dari harfiahnya, skizofrenia adalah pikiran yang terpecah. Jadi tidak bisa runut menjadi satu. Nah, sedangkan dari segi terminologinya, skizofrenia itu adalah gangguan jiwa serius yang sering berkembang pada masa remaja atau dewasa muda dengan gejala yang membuat penderita sulit untuk menilai suatu realita. Nah, inilah dia perbedaan antara orang dengan gangguan jiwa yang menderita skizofrenia dengan yang bukan. Jadi dia itu sulit untuk menilai realita. Dia tidak bisa membedakan yang mana itu fantasi, yang mana pikiran dia, dan yang mana kenyataan. Dan di seluruh dunia itu ada sekitar 24 juta orang yang menderita skizofrenia. Sebenarnya mungkin bisa lebih ya, ini penelitian yang terakhir. Etiologinya belum ada penyebab pasti. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa anak saya bisa menderita skizofrenia? Kenapa keluarga saya bisa menderita skizofrenia? Jadi penyebabnya itu idiopatik atau belum ada penyebab yang pasti. Namun ada yang mengatakan penelitian-penelitian menunjukkan bahwa ada juga hubungan dengan biologis. Cuman tidak ada gangguan fungsional dan struktural yang patut mnemonik. Kemudian bisa juga dihubungkan dengan perubahan biokimia, ya, yaitu gangguan neurotransmitter pada otak kita, yaitu peningkatan dopamin dan serotonin. Dan yang terakhir yaitu genetika. Jadi penelitian membuktikan bahwa semakin dekat kekerabatan, semakin tinggi resiko terjadi penyakit skizofrenia. Jadi mungkin dalam anamnesa pasien kita akan bertanya, ada tidak keluarga yang menderita skizofrenia? Jadi itu untuk melihat etiologi dari pasien tersebut, apakah dia penyebab dia menderita skizofrenia. Dan memang banyak pasien yang mengalami skizofrenia dan di dalam keluarganya itu ada 1 atau 2 orang yang menderita skizofrenia juga. Entah itu orang tuanya atau keluarga dari orang tuanya. Nah, apa saja gejala dari skizofrenia? Jadi skizofrenia itu tidak langsung
pasiennya itu mengamuk, ya. Dia ada gejala-gejala psikosis awal atau gejala prodromal. Di antaranya adalah gangguan tidur, kemudian perubahan nafsu makan, perilaku yang tidak biasa. Kalau misalnya seseorang yang sebelumnya itu dia aktif menjadi tidak aktif, yang sebelumnya itu pendiam menjadi banyak berbicara, kemudian perasaan yang tumpul atau tidak konsisten satu sama lain, kemudian pembicaraannya sulit untuk diikuti ataupun berbicara kacau, kemudian adanya preokupasi dengan ide yang tidak biasa, terus ada juga acuan ide berpikir tentang hal-hal yang memiliki arti khusus, misalnya berpikir bahwa orang di televisi berbicara langsung kepadanya. Ada yang berpikir juga misalnya kalau misalnya ibu-ibu yang suka nonton sinetron apa ya sekarang yang sedang Ikatan Cinta. Nah, jadi berpikir bahwa Mas Al berbicara langsung pada ibu tersebut. Kemudian ada juga perasaan unreal yang menetap, dan satu lagi perubahan pada cara melihat benda, suara, atau bau. Jadi dari gejala-gejala tadi itu dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu gejala positif, negatif, dan juga kognitif. Nah, gejala positif dari skizofrenia itu adalah halusinasi, kemudian gangguan berpikir, delusi atau waham, dan perasaan diri yang berubah. Dan selanjutnya kalau gejala negatif disertai dengan kurangnya motivasi dan apatis, perasaan atau afek yang tumpul, kemudian depresi, kemiskinan bicara dan pikiran, dan tingkah laku katatonik. Sedangkan untuk gejala kognitif itu akan mempengaruhi gangguan pemusatan perhatian, mengingat, dan konsentrasi. Lantas, bagaimana mendiagnosa skizofrenia? Jadi, skizofrenia itu akan didiagnosa jika seseorang itu memiliki 2 atau lebih dari gejala berikut ini, dan waktunya itu yang harus digarisbawahi adalah di atas 1 bulan. Jadi yang membedakan seseorang menderita skizofrenia atau gangguan psikotik akut itu periodenya. Ya, kalau masih gejalanya itu kurang dari 1 bulan, itu kita diagnosa dengan psikotik akut, belum skizofrenia. Namun kalau misalnya sudah lebih dari 1 bulan, itu kita diagnosa dengan skizofrenia. Lantas apa saja gejala-gejala untuk mendiagnosa skizofrenia? Jadi kalau misalnya sudah ada 2 gejala ini, maka dan lebih 1 bulan, maka seseorang itu akan diagnosa skizofrenia. Yang pertama adalah delusi atau waham. Kemudian halusinasi, pembicaraan yang incoherence ataupun berbicara kacau, kemudian tingkah laku katatonik, dan gejala negatif seperti afek yang datar ataupun alogia. Jadi kalau misalnya pasiennya itu datang ke kita dengan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada ataupun berhalusinasi visual, kemudian dia berbicara kacau, terus afeknya datar, ketika kita lihat wajahnya kok tidak sesuai dengan emosi dia yang sebenarnya, dan sudah lebih dari 1 bulan, maka orang tersebut ataupun pasien tersebut kita diagnosa dengan skizofrenia. Kemudian juga selain dari gejala, juga ada gangguan fungsi pekerjaan dan sosial. Jadi biasanya kalau misalnya orang yang bekerja, dia tidak lagi bekerja, kemudian juga dia sudah meresahkan warga. Nah, durasi ini, kalau misalnya yang gangguan fungsi pekerjaan, durasinya itu perubahan gejala berlanjut lebih kurang 6 bulan. Dan kita harus memastikan bahwa tidak ada kaitannya dengan efek langsung terhadap unsur psikologis dari zat-zat seperti penyalahgunaan obat-obatan. Jadi kalau misalnya orang yang menggunakan penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga memiliki gejala-gejala seperti yang di atas, ya, ada yang halusinasi, kemudian pembicaraan kacau. Jadi kita harus memastikan dulu ketika menganamnesi pasien apakah dia menggunakan zat atau tidak. Kalau dia menggunakan zat, maka diagnosanya itu sudah berbeda lagi, ya, bukan lagi skizofrenia, melainkan gangguan mental organik akibat penyalahgunaan zat. Dan satu lagi, tidak ada hubungan dengan gangguan perkembangan.
Terus skizofrenia itu dibagi lagi, ada beberapa jenis skizofrenia ataupun tipe. Yang pertama yang paling sering ya, yang sering kita temukan yaitu skizofrenia paranoid. Jadi contohnya di mana seseorang berpikir bahwa ia akan menjadi sesuatu yang berlawanan dari apa yang ia pikirkan. Kemudian khas dari paranoid ini adalah adanya waham kejar, kemudian juga ada halusinasi, baik visual maupun auditorik. Kemudian ada juga skizofrenia hebefrenik. Jadi skizofrenia hebefrenik itu khas pada emosi, ya, di mana seseorang memiliki emosi yang tidak sesuai dan penyimpangan kepribadian. Jadi kasus ini adalah emosi yang tidak sesuai dan penyimpangan kepribadian. Jadi kalau misalnya ada pasien, dia memang kalau misalnya hebefrenik ini khas dia ya, terjadi penyimpangan kepribadian dan emosi tidak sesuai. Jadi kalau kita wawancara, terutama kita wawancara keluarganya, maka keluarganya itu akan langsung mengatakan bahwa si pasien ini berbeda dengan yang dia sebenarnya. Kemudian ada juga skizofrenia katatonik. Nah, ini disebut sebagai walking coma. Jadi kenapa disebut dengan walking coma? Jadi seorang dengan skizofrenia katatonik, dia akan mempertahankan postur tubuhnya sesuai dengan pikiran dia. Jadi ada kasus ketika saya bertugas, itu ada kasus pasien dengan skizofrenia katatonik yang dia bertahun-tahun ya sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Itu tidak bisa diubah sampai seluruh tubuhnya itu menjadi kaku. Jadi dia juga akan menarik diri dari orang lain, tidak bicara banyak dan menunjukkan posisi tubuh yang aneh. Kemudian ada juga kadang-kadang dulu saya pernah lihat di jalan, itu ada orang dengan skizofrenia katatonik, dia berjalan dengan tangan tegap seperti tentara. Itu tidak berubah-ubah selama saya perhatikan. Gitu. Ya, itu ya katatonik. Khas dia memang. Nah, apa penyebab skizofrenia? Jadi peneliti, seperti yang saya sampaikan tadi, masih mencoba untuk memahami penyebab skizofrenia dan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk virus, trauma pada awal kehidupan, pada saat lahir, dan faktor genetik. Hadir. Sebentar ya. This meeting is being. Lanjut ya, mohon maaf karena di rumah. Selanjutnya, apa dampak skizofrenia terhadap kehidupan seseorang? Jadi dampak skizofrenia itu sangat beragam ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagian orang hanya memiliki satu episode psikotik, kemudian sembuh sempurna. Jadi kalau misalnya memang dia sebelum skizofrenia, kalau misalnya dia psikotik akut, itu ada yang sembuh sempurna. Kemudian ada juga setelah diobati ya, dia tidak kambuh-kambuh lagi. Sebagian lainnya pulih untuk sementara waktu dan kemudian kambuh dan memiliki episode psikotik lainnya. Dan pada beberapa orang, gejala skizofrenia ini menetap seumur hidupnya. Jadi jangan heran kenapa ada orang dengan skizofrenia sudah dibawa berobat ke puskesmas atau dengan rumah sakit, sekali pengobatan, terus nggak kambuh-kambuh lagi. Ya, ada juga yang sementara waktu kambuh, kemudian sembuh, kemudian kambuh, dan kemudian sembuh lagi. Dan ada juga ini setelah diobatin, kenapa ya gejala-gejala skizofrenia ini masih ada. Nah, memang dampaknya memang seperti ini. Jadi yang sering kita alami di masyarakat adalah stigma, ya, stigma ataupun pandangan negatif. Jadi orang dengan skizofrenia itu akan memperoleh stigma dan diskriminasi dan mungkin memiliki gangguan kesehatan fisik yang berhubungan dengan gangguan mental dan medikasi. Jadi orang yang mengalami stigma seperti yang disampaikan oleh
WHO, stigma itu sendiri sebenarnya lebih parah ya dibandingkan dengan penyakitnya. Kenapa? Karena stigma orang ataupun keluarga pasien lebih senang dikatakan keluarganya itu menderita diguna-guna dibandingkan dengan menderita gangguan jiwa. Ya. Dan hasil hal ini akan menyebabkan keluarganya itu enggan berobat. Mereka lebih senang berobat ke dukun ya dengan ramuan-ramuannya dibandingkan dengan mendapatkan pengobatan yang sebenarnya. Padahal jika seorang dengan gangguan jiwa, apalagi gangguan jiwanya itu masih baru dan diberikan terapi yang sesuai, maka akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap pasien itu sendiri dan juga keluarganya. Jadi stigma ini memang harus bersama-sama kita lawan ya, tidak hanya oleh tenaga kesehatan, keluarga pasien, tetapi juga semua pihak harus melawan stigma terhadap skizofrenia dan juga gangguan jiwa lainnya. Nah, bagaimana penanganan skizofrenia? Jadi, penanganan skizofrenia itu ada terapi medikasinya. Jadi, kita bisa memberikan antipsikotik yang paling sering kita yang paling mudah diperoleh dan ini ada di puskesmas, contohnya adalah chlorpromazine. Kemudian ada juga fluphenazine, flupentisol, haloperidol, loxapine, prevenazine, tioxetine, dan thioridazine. Yang paling sering yang mungkin yang sudah sangat familiar di kita itu adalah CPZ sama haloperidol ya. Kemudian ada juga antipsikotik yang atipikal seperti aripiprazol, kemudian clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidon, seritidol, dan ziprasidon. Dan ini biasanya kalau misalnya di puskesmas paling ada risperidon ya, clozapine juga jarang-jarang. Namun kalau di rumah sakit, clozapine, olanzapine, quetiapine, dan risperidon ini ada. Nah, kemudian selain terapi medikasi juga diperlukan psikoterapi atau konseling. Ya, konseling ini bisa dilakukan oleh psikiater, psikolog, pekerja psikiatri sosial ataupun perawat. Jadi ini akan menolong ya untuk agar pasien itu lebih mengerti tentang penyakitnya dan tentang dirinya. Jadi yang paling penting di sini adalah kita harus menjelaskan kepada pasien dan juga keluarganya kalau dia itu mengalami gangguan jiwa. Ya, kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki insight pasien itu. Insight pasien itu adalah dia gangguan jiwa. Kalau misalnya pasiennya tidak tahu kalau dia itu gangguan jiwa, dia pasti akan bertanya-tanya, ini kenapa keluarga saya itu selalu menyuruh dia untuk minum obat. Kalau misalnya tidak minum obat, dia dimarahin. Walhasil dia merasa marah sendiri. Kenapa saya dipaksa-paksa? Saya tidak mau dipaksa-paksa. Nah, ketika kita menjelaskan kalau dia itu mengalami gangguan jiwa, tentu saja dengan edukasi yang benar, maka ini akan memperbaiki insight-nya. Terutama ini sangat bermanfaat untuk mereka yang baru mengalami gangguan jiwa. Ya. Kemudian satu jenis psikoterapi dapat digunakan disebut dengan cognitive behavior therapy atau CBT. Jadi pada CBT ini terapis akan mengadakan hubungan antara apa yang Anda rasakan dengan apa yang dipikirkan oleh pasien untuk menolong mengembangkan pola berpikir yang lebih baik. Nah, ada nggak pengobatan tradisional dan alternatif? Ada, yaitu istirahat dan olahraga, serta bimbingan rehabilitasi. Jadi kan kalau misalnya seseorang yang mengalami gangguan jiwa itu rutin berolahraga, itu sangat bagus ya untuk perbaikan kesehatan jiwanya. Tidak hanya untuk mereka yang gangguan jiwa, kita pun yang sehat, itu jiwa kita akan semakin sehat dengan berolahraga. Nah, juga kalau misalnya di puskesmas mungkin ada ya program masyarakat dan dukungan kelompok teman sebaya. Jadi di sini kita memberikan kesempatan bagi penderita skizofrenia untuk melihat bahwa mereka tidak sendiri, mereka juga diperkenalkan pada interaksi sosial dan mengajarkan apa yang dirasakan oleh penderita dengan gangguan ini. Mungkin ada beberapa puskesmas sudah menerapkan ya peer group support ini. Nah, yang paling penting di sini adalah dukungan anggota keluarga dan teman. Jadi yang paling dekat dengan pasien sebenarnya adalah keluarganya.
Jadi keluarga dapat membantu dalam pengembangan strategi pengobatan. Kemudian dapat memberikan dukungan yang kuat bagi penderita, bagaimana cara mendengarkan, berempati, dan menghargai penderita skizofrenia. Jadi di sini kita tidak hanya melatih pasien saja ya, tetapi juga memberikan edukasi kepada keluarga bagaimana cara menghadapi dan berempati terhadap penderita skizofrenia. Nah, ini adalah fakta yang harus kita ketahui tentang skizofrenia. Yang pertama, itu insidensi skizofrenia itu hampir serupa pada setiap negara. Ya. Dan penyakit ini menempati peringkat 10 teratas penyebab disabilitas dalam perkembangan negara-negara di seluruh dunia. Jadi skizofrenia ini ya penyebab banyak orang tidak bisa lagi bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam 10 besar ya. Jadi bukan hal yang sepele. Kemudian skizofrenia itu juga penyakit medis, seperti penyakit medis lainnya. Jadi ini mungkin yang harus kita garis bawahi dan jelaskan kepada pasien. Kalau misalnya mereka menderita gangguan jiwa, menderita skizofrenia, dan harus minum obat, itu sama saja seperti dengan penyakit-penyakit lainnya. Contohnya mereka yang menderita diabetes. Orang diabetes itu harus minum obat biar dia bisa bekerja. Begitu juga dengan orang skizofrenia. Cuma kalau misalnya kadang-kadang ada pasien yang mengeluh, oh ini obatnya bikin ngantuk, ini obatnya bikin dia tidak semangat untuk bekerja. Nah itu bisa kita konsulkan kembali kepada psikiater untuk menyesuaikan jenis obat yang bisa diberikan agar penderita skizofrenia ini dapat tetap bekerja. Tensinya kok tinggi, Dek? Kemudian individu yang menderita skizofrenia adalah telah mengalami sejumlah besar kondisi lainnya, seperti Tensinya berapa? penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan obat-obatan stimulan, ketergantungan kafein, dan penggunaan tembakau. Jadi kalau misalnya kita runut lagi ke bawah tentang kebiasaan orang-orang dengan gangguan jiwa, terutama yang menderita skizofrenia, ternyata memang tidak sedikit dari mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan alkohol ataupun narkoba. Kemudian perpindahan ke lingkungan baru itu berhubungan dengan peningkatan risiko skizofrenia. Dan terakhir, walaupun stres ya tidak menyebabkan skizofrenia, tetapi terbukti bahwa stres membuat gejala-gejala memburuk jika penyakit tersebut telah ada. Jadi kalau misalnya orang dengan skizofrenia tiba-tiba diberikan tekanan ataupun misalnya dia mendapatkan musibah, orang yang disayanginya meninggal ataupun keluarganya meninggal. Jadi justru itu akan membuat gejala penyakitnya itu semakin memburuk. Jadi ada hubungannya ya, kalau misalnya tiba-tiba ada pasien kita sebenarnya dia sudah baik, kemudian ada ibunya meninggal dan itu ibunya itu sangat dekat dengannya, tiba-tiba dia kembali memburuk. Nah, jadi itu stres bisa ya membuat gejala-gejala penderita skizofrenia itu semakin memburuk. Nah, pengobatan ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk pengobatan orang dengan gangguan jiwa itu bisa ada dua pilihan, yaitu psikofarmasi dan psikoterapi. Kalau psikofarmasi kita bisa memberikan, dokter biasanya akan memberikan antipsikotik generasi 1 dan antipsikotik generasi 2. Untuk psikoterapi itu kita bisa melakukan kognitif behavior therapy ataupun CBT, kemudian terapi okupasi dan terapi suportif. Nah, ini dia obat yang sering kita berikan kalau misalnya di instansi gawat darurat rumah sakit jiwa, ini ya Haldol ataupun yang atau Lodomer. Itu beda-beda merek dagangnya, isinya itu adalah haloperidol. Jadi tadi saya sudah menyampaikan kalau ada dua jenis ya, antipsikotik itu antipsikotik generasi 1 dan antipsikotik generasi 2. Jadi antipsikotik generasi 1 itu dia akan menurunkan aktivitas dopamin terutama melalui reseptor dopamin 2. Ini dia haloperidol, chlorpromazine dan trifluoperazine. Jadi biasanya karena dopaminnya itu turun, orang sering mengantuk dan tidak bersemangat. Nah, itu efek sampingnya. Kemudian
psikotik generasi kedua yaitu menurunkan aktivitas dopamin serta serotonin. Contohnya itu risperidon, olanzapin, quetiapin, clozapin, dan aripiprazol. Oke, sekian untuk skizofrenia. Oh ya, moderator, apa kita lanjut lagi ke materi selanjutnya atau baru dilanjutkan dengan diskusi? Boleh, Dokter Liza masih ada satu materi lagi ya? Ya, waktunya berapa lama lagi, Rini? Ini sudah 26 menit. Jadi 26 menit ya. sekitar Berarti 15 menit 15 lagi. menit lagi. Oke. Lanjut Jadi, aja. Bapak Ibu lanjut. yang mau bertanya boleh di chat room, jadi kita bisa rangkum nanti. Silakan Dokter Liza. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu gangguan cemas menyeluruh atau yang dikenal dengan anxiety disorder. Sebentar ya. Berarti kamu yang tinggal baru beres. Besarin suara kayak mana? Udah ini data. Ini Udah Kak tekan. Oh, udah. Lagi dikecing mobil ya. ini terlihat Rini ininya. Udah, kasih ya. Slide-nya terlihat Jelas ya. jelas, tapi Ini nggak belum tahu besar. kenapa nggak bisa dibesarkan. Oke, ini aja ya. Ya, boleh. Jadi selanjutnya kita akan beralih ke modul berikutnya, yaitu gangguan ansietas menyeluruh. Jadi tadi kita sudah bahas salah satu diagnosa gangguan jiwa psikotik ya. Nah, sekarang kita akan beralih kepada gangguan jiwa yang neurotik dan memang itu sering kita alami. Bukan alami ya, sering kita jumpai namun kita tidak ngeh kalau itu adalah gangguan jiwa yang neurotik. Kenapa dia berhenti? Bentar ya. Oke, udah terlihat. Nah, jadi ansietas ataupun kecemasan itu sebenarnya sesuatu yang lumrah ya terjadi. Jadi kita sebelumnya harus bisa membedakan yang mana ini cemas yang memang normal, yang mana ansietas yang memang sudah masuk ke dalam gangguan jiwa. Jadi kalau misalnya kita cemas nih, belum jemput anak, nah itu wajar ya, itu hal yang masih wajar terjadi. Namun, kalau misalnya kecemasan itu telah mengganggu kehidupan sehari-hari, nah itu sudah ada gangguan. Jadi, ansietas atau kecemasan adalah suatu keadaan dari kombinasi yang kompleks berkaitan dengan perasaan ketakutan, ya. Kecemasan juga sering disertai dengan sensasi fisik seperti jantung berdebar, nafas pendek, atau nyeri dada. Gangguan ansietas mungkin juga disebabkan akibat adanya gangguan di otak yang berhubungan dengan masalah-masalah medis atau gangguan kejiwaan.
Perawatan dan pengobatan yang efektif untuk gangguan ansietas ini sangat diperlukan karena ini bertujuan agar penderita ansietas tidak bisa kembali produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak tergantung pada orang lain dan dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kecemasan, ya, gangguan kecemasan itu adalah suatu perasaan was-was seakan sesuatu yang buruk akan terjadi dan biasanya disertai dengan gejala-gejala otonomik yang berlangsung beberapa hari bahkan bertahun-tahun. Nah, ini ya bedanya ansietas ataupun kecemasan biasa yang sering kita rasakan dengan gangguan ansietas menyeluruh. Khas dia ya sesuatu yang buruk, was-was akan sesuatu yang buruk akan terjadi, ya ini belum terjadi ya, sesuatu yang akan terjadi, dia biasanya disertai dengan gejala-gejala otonomi yang berlangsung beberapa hari bahkan beberapa tahun. Jadi kita harus misalnya nih ya, kalau misalnya untuk membedakan cemas dengan gangguan ansietas itu misalnya kalau misalnya kan kita lupa jemput anak nih simpelnya. Jadi kan kita cemas nih, gimana nih anak di sekolah itu apa dia nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kan kalau misalnya setelah kita jemput itu udah selesai. Nah, kalau misalnya orang gangguan ansietas ini akan menetap ya berhari-hari, bertahun-tahun sampai membuat dia itu mengalami gangguan seperti tidak bisa tidur, kemudian dia itu berdebar-debar dan lain sebagainya. Jadi penyebab ansietas dipengaruhi oleh beberapa hal. Para ahli telah mencoba mengidentifikasi penyebab ansietas dan membaginya dalam 3 kelompok. Yang pertama, genetik dan early learning, kemudian biokimia otak, dan mekanisme fight-flight. Nah, apa itu genetik dan early learning? Jadi ada kecenderungan gangguan ansietas itu menurun dalam keluarga. Jadi biasanya nih kan, orang tua yang ansietas itu akan anak dengan orang tua ansietas itu kecenderungan akan mengalami ansietas juga. Ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan proses pendidikan ataupun pengasuhan. Jadi anak-anak biasanya itu akan menjadikan orang tua sebagai role model. Jadi kalau misalnya orang tua yang sifat cemasan itu akan cenderung menurunkan kepada anak-anaknya. Nah, kemudian kalau biokimia otak, jadi masalah ansietas ini juga berkaitan dengan fungsi pembawaan pesan di otak ataupun biokimia otak yang berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter. Jadi ada 2 neurotransmitter utama yang berperan pada perasaan cemas seseorang, yaitu serotonin dan juga dopamin. Dan yang terakhir itu mekanisme fight-flight. Jadi kan secara normal ya, apabila seseorang merasa dalam bahaya, maka tubuh secara refleks itu akan menyiapkan diri untuk fight ataupun mempertahankan diri atau melarikan diri dari situasi yang membahayakan tersebut. Jadi mekanisme fight-flight itu akan menyebabkan denyut jantung meningkat, bola mata dilatasi, dan tubuh menyiapkan diri terhadap situasi yang berbahaya tersebut. Jadi dengan respon tersebut menyebabkan seseorang dapat melindungi diri dari kecemasan. Oleh karena itu, ya otak kita itu harus dilatih untuk tidak bereaksi dengan mekanisme fight-flight dalam suatu kondisi atau keadaan yang sebenarnya tidak membahayakan. Namun pada orang yang mengalami gangguan ansietas, mekanisme fight-flight ini itu terjadi, ya. Jadi dia sudah berlebihan istilahnya cemasnya, padahal tidak masalah, tetapi itu bermasalah bagi dia sehingga mekanisme fight and flight ini diterapkan oleh tubuhnya. Jadi dia akan denyut jantung meningkat, kemudian bola mata dilatasi, terus juga ditandai juga dengan keringat dingin, sesak nafas, dan sebagainya. Nah, apa tanda dan gejala dari ansietas?
Mula-mula ya, pasien ini akan memperlihatkan gejala fisik yang berkaitan dengan ketegangan. Biasanya itu nyeri kepala, ya, jantung berdebar-debar, atau dengan insomnia atau tidak bisa tidur. Kemudian kalau misalnya kita anamnesis lagi, ya, akan menampilkan ciri khas ansietas yang menonjol. Jadi nanti akan tampak pasiennya itu cemas ataupun bingung, kemudian rasa tegang atau gugup, dan konsentrasinya buruk. Terus pasiennya juga gelisah, sefalgia, tremor, dan tidak bisa santai. Terus juga timbul gejala fisik seperti pusing, berkeringat, denyut jantung cepat atau keras, mulut kering, dan yang paling khas adalah nyeri perut. Jadi orang dengan gangguan lambung menahun, ya, ini sudah berobat ke berbagai macam dokter spesialis, tapi ini kok nggak sembuh-sembuh ya sakit lambungnya, kok mual-mual terus, kok nggak enak terus perutnya. Dokter penyakit dalam mendiagnosa dispepsia. Namun sebenarnya harus kita ketahui bahwa dispepsia itu bisa sembuh dengan menerapkan pola makan yang teratur dan juga minum obat. Tapi kalau misalnya memang tidak sembuh-sembuh, kita bisa mencurigai kalau ini adalah gangguan somatoform ataupun bisa jadi ini adalah gangguan ansietas. Ya. Jadi ansietas ini juga sering dicetuskan oleh peristiwa yang menegangkan pada mereka yang cenderung khawatir secara kronik. Nah, kalau misalnya diagnosa sesuai dengan PPDGJ, itu ansietas itu diagnosanya itu F40.1 ataupun gangguan ansietas menyeluruh. Nah, kapan seseorang didiagnosa dengan gangguan ansietas menyeluruh? Diagnosa gangguan kecemasan ataupun ansietas menyeluruh itu, ya, kecemasan atau ketakutan ataupun khawatir yang berlebihan yang disebabkan suatu kejadian traumatis atau masalah lain itu berlangsung dalam beberapa hari, beberapa minggu sampai beberapa bulan. Jadi kalau sementara itu terjadi, maka itu hanya kecemasan biasa, ya. Nah, bagaimana pengobatan terhadap penderita ansietas? Jadi sebelum pengobatan dimulai, ya, para dokter ataupun teman-teman perawat harus melakukan evaluasi atau pemeriksaan yang seksama untuk menentukan apakah gejala tersebut berkaitan dengan suatu gejala ansietas atau bukan. Nah, obat-obatnya apa? Obat-obat dari ansietas ini yang paling sering kita gunakan adalah diazepam, ya. Diazepam mungkin bisa ya kita temukan nggak hanya di rumah sakit tetapi juga di puskesmas-puskesmas. Jadi diazepam merupakan golongan anti-ansietas yang paling umum ditemukan di rumah sakit jiwa dan puskesmas di Indonesia. Dalam praktek sehari-hari di puskesmas atau rumah sakit, kita bisa memberikan diazepam ya yang sediaannya 2 mg atau 5 mg ataupun yang injeksi 10 mg. Nah, berapa dosisnya? Ya, dosis untuk ansietas itu dimulai dengan yang paling rendah. Ya, kalau misalnya ansietasnya itu masih sangat rendah, biasanya itu kan khas pada orang dengan ansietas, dia itu tidak bisa tidur, dan debar-debar dan lain sebagainya. Kita bisa mulai dengan dosis paling rendah yaitu 2 mg 1 kali sehari. Tidak mempan dengan 1 kali sehari, dilanjutkan menjadi 1 sampai 2 kali per hari. Dan kalau misalnya memang tidak mempan, maka kita tingkatkan secara perlahan. Ya, kalau perlu sampai 10 sampai 15 gram per hari. Namun, ya, kita tidak boleh sembarangan memberi diazepam ini karena penggunaan lebih dari 2 minggu akan meningkatkan risiko ketergantungan. Jadi, untuk pemberian diazepam itu betul-betul memang harus dipantau, ya. Nah, selain untuk obat anti kecemasan pada pasien gangguan kecemasan, diazepam juga kita berikan untuk tambahan pada obat antipsikotik, ya. Karena memang pada pasien-pasien psikotik sering dia juga mengalami gangguan tidur.
Nah, selain diazepam, ya, obat-obat golongan benzodiazepine lain juga bisa diberikan untuk penderita ansietas, dan yang paling sering kita temukan yaitu alprazolam dan lorazepam. Namun, ya, alprazolam ini tidak bisa diresepkan oleh sembarangan dokter. Jadi yang bisa meresepkan alprazolam ini hanyalah dokter jiwa dan juga dokter penyakit dalam, dengan itu banyak kalau misalnya alprazolam syarat-syaratnya. Nah, apa yang kita harapkan dengan pemberian obat-obatan seperti benzodiazepine ini? Jadi, benzodiazepine ini diharapkan dapat mengurangi ansietas, cemas, dan insomnia. Kemudian juga bisa mengatasi insomnia jangka pendek, namun penggunaannya hanya dibatasi untuk beberapa minggu saja. Jadi, untuk penggunaan pada pasien ansietas, kita harus menilai ya 4-6 bulan. Nah, apa efek samping dari obat ini? Itu akan menimbulkan efek sedasi dan juga pusing, ya, terutama bila digunakan dengan alkohol. Kemudian rasa mengantuk dan juga kebingungan. Lantas, kalau misalnya putus zat, jadi kan tadi saya sampaikan bahwa penggunaan diazepam itu maksimal 2 minggu, tidak boleh 2 minggu ya. Kalau misalnya lebih, itu bisa menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau misalnya dihentikan secara mendadak, maka ansietasnya itu akan berlebih, kemudian akan semakin terjadi ya. Kemudian pasien juga ada gejala seperti flu, jadi dia seperti pilek-pilek gitu. Kemudian gelisah, berkeringat, insomnia, kemudian iritabilitas, tegang kram otot, dan juga anoreksia. Nah, ini gejala yang paling berat, bingung, kemudian depersonalisasi, merasa dirinya berubah, halusinasi, gerakan atau persepsi yang abnormal, dan psikosis. Jadi untuk menguranginya itu harus dilakukan secara bertahap. Oke. Nah, itu dia ansietas. Bagaimana Bu Rini, masih ada waktu? Kebetulan udah habis nih Dokter Riza, pas 45 menit. Baik, terima kasih kepada Dokter Liza yang sudah menyampaikan materinya. Kita punya satu pertanyaan nih Dokter Riza. Ya. Bentar ya, saya baca. Dari Pak Hanidi, Nurse Hanidi, katanya gini, pengalaman saya membuat peer group support malah memperparah ODGJ. Jadi udah buat peer group support, malah ODGJ-nya tuh semakin tidak baik kondisinya karena dia lihat kawan-kawannya udah berhasil di peer group support itu. Jadi sebenarnya apa yang harus disampaikan saat peer group support? Boleh Dokter Liza menjawab atau nanti ada teman-teman lain, narasumber lain yang ingin menjawab juga boleh. Silakan Dokter Liza. Oke, terima kasih kepada Nurse Wandi ya. Nurse Hanidi. Nurse Hanidi. Oke, ini jujur aja ya, karena saya tidak bertugas di puskesmas. Jadi untuk pengalaman melakukan peer group support itu memang sangat belum pernah saya alami. Jadi saya persilahkan kepada narasumber lain untuk menjawab ataupun teman-teman lain yang mungkin memiliki pengalaman yang sama seperti ini, memberikan masukan ataupun mungkin tips-tips agar pasien-pasien yang ternyata semakin memberat ya setelah mengikuti peer group support itu. Baik. Boleh saya tanggapi Bu Rini? Boleh. Ada Bu Nurse Harsmila nih yang mau tanggapi. Silakan Bu. Ya, silakan Bu Mila. Baik ya. Mungkin karena memang Bu Liza belum di ini ya Bu ya, jarang di puskesmas ya, memang karena di rumah sakit jiwa kan nggak ada terapi kelompok biasanya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit ya Bapak Ibu peserta, tadi pertanyaan dari Pak Nurse Hanidi bagus sekali ya, pengalamannya membuat peer group support ya. Nah cuman pertanyaan dulu Pak, sedikit mungkin interaktif dulu, itu peer groupnya ODGJ semua atau enggak? Itu pertanyaan pertama. Tidak semua Bu, jadi kan begini Bu, jadi kan kami pas kebetulan kepala puskesmas kami itu ODGJ-nya adalah di wilayah kerja saya. Jadi karena dibilang dengan peer support ini mendukung
penyembuhan pasien, maka waktu itu diajaklah beberapa rekan-rekan dari kepala puskesmas yang kebetulan mereka satu SMA dulu ke rumah si pasien ini, yang tujuannya adalah untuk memberi support untuk kesembuhannya. Di waktu itu pasien itu sudah sehat sebenarnya, cuma dalam keluarganya ada beberapa orang yang gangguan jiwa. Adiknya masih belum mandiri, sedangkan dia sudah mandiri dan menjadi harapan keluarga dalam membantu adik-adiknya. Tapi begitu selesai pertemuan itu, sebulan kemudian dia nggak ambil lagi obat. Jadi saya berkunjung rumahnya arah dari adiknya yang dikunjungi. Saya juga merasa berdosa setelah pertemuan itu, karena memberikan izin untuk pertemuan, dan kemudian saya sudah pindah puskesmas waktu itu. Saya nggak tahu kabarnya sekarang apa sudah membaik. Mungkin itu mungkin sedikit ya. Oke Pak Anidi, terima kasih ini informasinya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang harus dipahami terlebih dahulu, terapi kelompok itu prinsip utamanya yang pertama sekali itu adalah anggotanya harus punya masalah yang sama. Itu dia. Masalah, kondisi harus sama. Jadi memang tadi kurang tepat mungkin Pak ya membawa peer group dengan kondisi yang berbeda. Apalagi kita kondisinya pasien kita itu adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, jadi didatangkan nanti teman-temannya peer group sebayanya itu yang sudah sukses kayak Bapak bilang tadi. Apa yang terjadi? Ya pasti dia akan tambah down gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau prinsip terapi kelompok ya, mau TAK yang sering dilakukan teman-teman di rumah sakit ya, di rumah sakit jiwa ataupun di komunitas, itu prinsip utamanya adalah pasien itu harus punya kondisi yang sama. Kalau di TAK biasanya sih gangguan yang sama gitu ya. Kalau dia memang ada halusinasi ya halusinasi semua. Walaupun pada satu pasien gangguan jiwa kan sering lebih dari satu diagnosa ya, lebih dari satu masalah. Tapi kalau dia punya halusinasi semua ya disepakati dulu nih hal ini, misalnya kita bahas kondisi halusinasinya dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas yang PK-nya misalnya. Nah, jadi sama juga dengan yang peer group Pak Hanidi dan juga Bapak Ibu yang lain, kalau memang kita membuat terapi kelompok, yang pertama sekali kita lihat dulu adalah pasiennya itu atau pesertanya harus punya masalah yang sama. Ya, jadi misalnya saya contohkan, kami sering buat juga pengalaman beberapa kali, kalau memang itu ODGJ semua ya Pak ya, jadi nanti mereka akan sharing. Karena prinsip terapi kelompok ini mungkin tidak mudah ya Pak, ada yang berani ngomong, ada yang nggak berani ngomong, ada yang terlalu dominan, ada yang menarik diri gitu ya, jadi itu fungsi terapis juga. Fungsi kita ya, perawat ataupun tenaga kesehatan yang sudah terlatih untuk memimpin. Dan harus kita arahkan juga, kalau terlalu banyak yang dominan itu harus dinetralkan, dan nggak ada yang mau ngomong harus kita fasilitasi untuk bicara. Nah, jadi biasanya itu memang prinsip utamanya adalah kondisi yang sama Pak. Ya, jadi pada pasien yang ketergantungan nafza juga begitu, yang punya masalah cemas misalnya atau yang gangguan makan itu juga begitu. Tapi ada beberapa perkecualian, misalnya yang risiko bunuh diri, itu harus kita pendekatan. Karena kalau langsung kita kumpulkan bersama-sama, itu juga agak sulit gitu ya. Dan mungkin nggak langsung semua bisa ngomong ya Pak ya, karena kan mungkin ketemu orang yang baru, belum kenal, belum bisa percaya, belum tentu dia di kesempatan pertama langsung mau cerita. Tapi kalau sudah beberapa kali, mungkin akan lebih terbuka, karena prinsip terapi kelompok yang lain juga dia ada pesertanya itu kalau bisa jangan diganti-ganti, karena di situ ada yang namanya kohesif Pak. Jadi sesudah beberapa kali ketemu mungkin akan terbentuk ikatan emosional yang agak berbeda. Nah, memang ada beberapa kekhawatiran sih Pak, takutnya nanti dibocorin rahasianya, itu juga ada kekhawatiran dari peserta gitu ya. Makanya di sini terapis kita biasanya di awal kita buat komitmen dulu. Ini hanya di sebatas kelompok ini ya, kemudian tidak boleh disampaikan di luar. Kalau ada yang merasa tidak nyaman, sampaikan di sini saja. Jadi memang kita biasanya buat kontrak atau buat komitmen dulu Pak di awal. Nah, itu pengalaman saya beberapa kali membuat terapi kelompok mungkin. Itu saja sedikit tambahan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh saya menambahkan sedikit? Silakan Bu Asnia.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali ya pagi ini 183 orang terus bergabung. Saya rasa dalam waktu yang tidak begitu lama juga sudah mencapai angka 200 bahkan lebih ya nantinya, insyaallah ya. Ya Pak Hanidi, mungkin ketika dilakukan peer group tadi ya di kelompok tersebut, saya perlu pastikan dulu, karena kalau yang namanya peer group itu mereka benar sekali yang apa yang disampaikan oleh Bu Hasmila tadi, memiliki masalah yang sama gitu ya. Jadi bisa jadi ketika peer group itu berlangsung, ada yang tidak memiliki masalah yang sama, sehingga nanti ada semacam stigma atau dia bisa jadi melontarkan bahasa yang menyebabkan anggota grup tersebut merasa tidak nyaman. Karena kalau pada prinsipnya untuk peer group, nama juga peer group, mereka itu saling mensupport di grup, saling memberikan dukungan dengan masalah yang sama. Bagaimana cara mereka sehingga bisa memberikan dukungan? Mereka punya pengalaman di dalam menyelesaikan masalah mereka. Nah, mereka di situ akan share pengalaman. Pengalaman tersebut dari anggota oleh anggota untuk anggota. Kemudian ketika mereka sudah men-share pengalaman, tentu nanti pengalaman si A dan si B berbeda, si C berbeda. Mereka akan berdiskusi di dalam grup tersebut. Sehingga mana yang lebih sangat efektif dijalankan, mereka juga yang memutuskan di grup tersebut dan mereka menyepakati. Nah, ketika menyampaikan pengalaman-pengalaman tersebut, tentu tidak semua dengan pengalaman yang positif. Ada pengalaman yang negatif. Nah, pengalaman yang tidak menguntungkan ini oleh anggota grup yang lain itu akan memberikan dukungan atau support agar dia mau melihat pengalaman yang sudah berhasil ini mengintegrasikan ke dalam dirinya, sehingga dia nanti akan mempunyai pengalaman yang menyenangkan seperti anggota grup yang lain. Jadi intinya itu saling mendukung di grup. Kalau dulu kita pernah pelajari tentang Penkes jiwa, pendidikan kesehatan. Nah, itu kan prinsipnya tuh sama. Tinggal lagi Penkes jiwa ini ada tenaga profesional yang masuk, ada perawat di situ sebagai fasilitator di kelompok. Tapi peer group hanya mereka. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka, saling mendukung di grup untuk penyelesaian problem yang saat ini diangkat isunya. Jadi isu yang diangkat pun satu dulu, Pak. Misalnya apa? Pengalaman mengontrol suara-suara oleh sesama pasien yang mengalami skizofrenia. Tentu pasien itu berbeda-beda kan? Ada yang baru mengalami, ada yang sudah 5 tahun mengalami, ada yang sudah 10 tahun mengalami. Intinya mereka sama-sama mengalami skizofren, sama-sama mengalami halusinasi. Nah, di situ mereka saling share, kamu kok bisa ya nggak dengar lagi suara-suara, bahkan sekarang udah nggak menggunakan obat. Bagaimana pengalamanmu? Nah, akan dimulai dengan orang-orang yang mempunyai pengalaman yang positif, yang baik, sehingga saat ini dia itu sudah bisa dikatakan mandiri gitu. Ya, jadi pernah Pak itu kita uji cobakan sebenarnya peer group itu dulu adalah di Aceh Besar, cuma nggak jalan. Padahal itu dari Australia yang datang pada waktu itu. Anthony dari Australia, dia seorang penderita bipolar. Dia